Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hisyam Fahrudin, NPM 19 0305 0124. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 indikator dari Learning Management System atau LMS. Jadi, untuk LMS sendiri bisa dikatakan LMS tersebut memenuhi syarat apabila sudah memenuhi dari 10 indikator di bawah ini. Jadi untuk yang pertama yaitu ada integration with HR, integrasi dengan HR atau human resource atau biasa disebut dengan SDM atau sumber daya manusia dapat dihubungkan dengan aplikasi lain. Jadi di sini untuk LMS ini bisa berintegrasi dengan aplikasi yang lain, seperti contoh yaitu ada LMS yang memiliki nama yaitu Sevima Edlink. Di Sevima Edlink tersebut memiliki integrasi dengan aplikasi lain yaitu berupa aplikasi Siakat, di mana aplikasi Siakat tersebut berfungsi untuk melakukan pendaftaran ke dalam LMS sesuai dengan instansi yang mendaftar di dalam Siakat tersebut. Jadi untuk pendaftaran masuk ke dalam LMS Sevima Edlink yaitu bisa melalui Siakat, aplikasi Siakat tersebut. Terus kemudian di sini ada beberapa manfaat dari integrasi dengan HR itu, yaitu yang pertama adalah ada kepatuhan regulasi. Jadi di sini untuk regulasi ini bisa update atau bisa menyesuaikan dari LMS tersebut kepada instansi yang mendaftar ke LMS tersebut. Jadi untuk regulasinya di sini yaitu untuk instansi yang mengikuti LMS tersebut akan mendapatkan update-update dari LMS tersebut, jadi bisa menyesuaikan. Terus kemudian di sini ada sinkronisasi data. Jadi untuk data-data ini bisa disinkronisasi apabila LMS tersebut sudah berintegrasi dengan HR. Terus kemudian yang ketiga di sini ada efisiensi operasional. Jadi untuk operasional di LMS tersebut supaya mendapatkan efek efisiensi atau bisa efisien itu tentunya harus terintegrasi dengan HR. Terus kemudian ada pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi untuk pengguna yang ingin menggunakan LMS akan mendapatkan pengalaman yang baik apabila LMS tersebut sudah terintegrasi dengan HR. Terus kemudian di sini ada administration tools, administrasi yang berfungsi untuk mengatur dan memelihara learning management system atau LMS. Jadi di sini administration tools ini berfungsi untuk mengatur dan memelihara LMS supaya LMS itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan juga untuk fitur-fiturnya bisa diatur dan juga terpelihara dengan baik. Di sini fitur-fitur yang ada pada LMS, di sini ada tampilan LMS. Jadi untuk tampilan LMS ini tentu saja perlu adanya pengaturan supaya tampilannya menjadi lebih menarik dan tentunya lebih membuat siswa mendapatkan motivasi untuk belajar dengan tampilan yang lebih baik, karena dengan tampilan yang lebih baik siswa akan lebih menarik untuk masuk ke dalam sebuah LMS. Terus kemudian ada pendaftaran online. Jadi untuk pendaftaran online ini tentunya perlu untuk diatur supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam sebuah LMS. Terus yang ketiga di sini ada kelas daring. Kelas daring ini adalah sebuah wadah
atau sebuah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu ada sebuah kelas yang tentunya perlu diatur juga supaya tidak eh, jadi untuk tidak menyampaikan materi tersebut tidak acak-acakan gitu. Jadi tidak sembarang tempat, terus materi itu bisa tersampaikan di satu wadah yang sudah disediakan, itu ada kelas daring. Terus kemudian ada forum diskusi dan juga kelas. Jadi di sini ada forum diskusi yang tentunya digunakan oleh guru untuk melakukan eh, penilaian atau kurang lebih refleksi dari materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi tentunya untuk melakukan diskusi perlu adanya pengaturan supaya eh, diskusi bisa berjalan dengan baik. Terus yang kelima ada video conference. Jadi di sini ada video-video atau mungkin link yang di, dimasukkan ke dalam sebuah LMS, itu bisa eh, mendapatkan tampilan video yang lebih baik. Terus juga memudahkan siswa untuk mendapatkan pembelajaran melalui video-video tersebut. Terus ada kuis dan ujian online. Jadi di sini kuis atau ujian itu adalah sebuah penilaian dari seorang guru yang dilakukan atas dasar untuk mengetahui eh, pemahaman dari siswanya. Jadi perlu adanya pengaturan yang baik supaya kuis dan ujian bisa berjalan dengan baik. Terus ada laporan, jadi untuk kegiatan belajar mengajar yang sudah berjalan di dalam LMS ini perlu adanya laporan. Terus ada distribusi materi yang cepat. Jadi untuk materi-materi yang dimasukkan ke dalam LMS bisa didistribusikan dengan cepat tentunya apabila sudah diatur dengan sedemikian rupa. Terus kemudian ada content access, yaitu sebuah website atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses sebuah LMS dimanapun dan kapanpun. Nah, dari di sini untuk masuk ke dalam LMS tidak perlu ribet karena bisa masuk ke dalam sebuah aplikasi ataupun website. Jadi tidak harus di akun komputer. LMS bisa diakses melalui handphone yang bisa dibawa kemana saja karena bentuknya yang kecil dan yang membuat handphone bisa dibawa kemanapun. Terus kemudian hanya guru yang bisa mengakses dan mengelola sebuah konten yang ada pada LMS. Jadi di sini LMS diatur supaya guru saja yang bisa mengakses dan mengelola sebuah konten, supaya siswa ataupun orang lain yang mencoba untuk mengakses ataupun mengelola sebuah LMS ini tidak bisa, karena sudah disetting untuk hanya guru saja yang bisa mengakses dan juga mengelola LMS, supaya tidak terjadi tumpang tindih materi ataupun mungkin materi ataupun ada ujian-ujian atau tampilan begitu tidak tumpang tindih, karena cuma hanya guru saja yang bisa mengakses dan juga mengelolanya. Terus kemudian ada content development, yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk mengembangkan sebuah konten yang ada pada LMS. Terus di sini adalah hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama memilih format seperti menu utama, template, layout, interaktivitas, animasi, jenis, dan juga huruf. Terus yang kedua ada menambah gambar animasi agar memudahkan siswa dalam memahami materi. Terus yang ketiga ada menyajikan materi yang sederhana agar mudah dipahami. Jadi di sini content development yaitu ada sebuah fitur yang digunakan untuk mengembangkan konten yang ada. Jadi sebuah konten atau materi yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah LMS tersebut bisa dikembangkan
kembali, jadi tidak hanya stuck di itu saja tentunya. Terus yang pertama di sini mulai memilih format seperti menu utama. Jadi untuk menu utama itu sebisa mungkin akan terus berkembang, dikembangkan dan juga dikelola supaya tampilannya menarik dan juga memudahkan siswa untuk mengikuti fitur-fitur yang ada di dalam sebuah LMS. Terus ada template yang diharapkan template tersebut bisa berkembang sesuai dengan zaman yang diharapkan supaya menarik perhatian siswa. Terus ada layout, interaktivitas, animasi, jenis, dan huruf tersebut juga perlu dikembangkan juga supaya siswa lebih tertarik untuk masuk ke dalam sebuah LMS. Terus yang kedua, di sini ada menambah gambar animasi akan memudahkan siswa dalam memahami materi. Jadi untuk animasi-animasi ini perlu adanya pengembangan supaya siswa ini dapat memahami materi dengan mudah, karena dengan adanya animasi yang terus berkembang, siswa akan lebih mudah mendapatkan materi yang diberikan. Terus yang ketiga ada menyajikan materi yang sederhana akan mudah dipahami. Jadi untuk materi-materi yang sudah masuk ke dalam LMS ini dikembangkan supaya materi yang disampaikan menjadi lebih sederhana atau mungkin lebih efektif supaya siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Terus selanjutnya ada content integration. Ya, content integration yaitu kemampuan dari LMS untuk menerima dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Jadi untuk LMS sendiri diperlukan adanya integrasi dengan aplikasi lain supaya memudahkan seorang guru untuk mengakses sebuah materi ke dalam LMS. Ini yang di sini contohnya yaitu yang pertama membagikan link video dengan aplikasi YouTube. Dengan adanya integrasi dengan aplikasi YouTube di sini memudahkan guru untuk memasukkan video materi ke dalam sebuah LMS. Jadi apabila guru ingin memberikan video langsung masuk ke sebuah LMS itu akan lebih rumit karena mungkin kualitas atau mungkin penyimpanan dari kualitas dari video ini terlalu tinggi yang membuat untuk mengupload ke dalam LMS mungkin akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk share video itu akan lebih mudah melalui aplikasi YouTube karena untuk upload video ke dalam YouTube memerlukan waktu yang cukup singkat. Terus yang kedua yaitu ada membagikan link materi PDF dengan aplikasi Google Drive. Jadi kenapa materi berupa PDF, mungkin ada Word, ada PPT, PowerPoint gitu, atau mungkin Excel yang bisa diaplikasikan dengan Google Drive supaya siswa tersebut tidak langsung mendownload materi yang diberikan oleh guru supaya tidak terjadi overload penyimpanan yang ada di memori HP-nya. Jadi untuk memori HP-nya tentu saja akan lebih irit dalam mengakses sebuah materi yang diberikan oleh guru. Terus yang ketiga di sini adalah membagikan link website dengan Google. Jadi untuk link-link yang ada di Google ini bisa disampaikan ke dalam sebuah LMS. Jadi memudahkan guru untuk menunjukkan sumber-sumber materi yang diberikan kepada siswanya. Terus yang selanjutnya di sini ada skills management, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi dan menilai kompetensi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini ada fitur diskusi yang membantu guru untuk mengetahui aktivitas belajar siswa. Jadi untuk LMS sendiri akan lebih baik apabila ada fitur diskusi, karena dengan adanya fitur diskusi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui
seberapa jauh kemampuan dari siswanya dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, dengan adanya fitur diskusi ini tentu akan sangat penting dalam sebuah LMS. Terus yang selanjutnya di sini ada assessment capabilities, yaitu kemampuan dalam menyediakan tempat untuk melakukan penilaian terhadap siswa. Itu di sini ada fitur kuis dan ujian yang digunakan oleh guru untuk melakukan penilaian. Jadi fitur kuis dan ujian di sini tentunya sangat penting eh, ada di dalam sebuah LMS yang berfungsi untuk melakukan penilaian dari kegiatan belajar mengajar selama mungkin 1 semester gitu atau mungkin 1 tahun eh, yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Jadi di sini ada tempat yang digunakan untuk penilaian oleh guru terhadap siswa melalui fitur-fitur kuis dan ujian yang diharapkan dengan adanya fitur kuis dan juga ujian di sini membantu guru untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dari sebuah dari seorang siswa. Nah, terus di sini ada entrance to standard. Jadi standar yang digunakan LMS harus memiliki standar internasional. Dengan standar yang tinggi akan membantu dalam kepuasan pengguna untuk mengakses sebuah LMS. Jadi dalam sebuah LMS diperlukan sebuah standar. Dalam membuat sebuah LMS diperlukan untuk memiliki standar internasional supaya LMS tersebut tentunya memiliki kapasitas dalam memberikan wadah untuk kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik. Apabila kapasitas dari LMS di sini tinggi atau baik, mungkin akan membantu kepuasan pengguna untuk mengakses LMS. Jadi standar itu sangat penting supaya standar yang tinggi itu sangat penting supaya LMS tersebut memiliki kualitas yang baik. Terus di sini ada configurability. Di sini configurability yaitu kemampuan yang memungkinkan untuk menyesuaikan fitur, tata letak, dan fungsinya sesuai dengan instansi yang mengelola. Terus dengan adanya kemampuan ini maka akan sangat membantu instansi dalam menyesuaikan tema yang sudah ditetapkan. Jadi untuk configurability di sini akan sangat penting dalam sebuah LMS karena dengan adanya tema yang dijalankan dalam sebuah instansi tersebut bisa diimplementasikan ke dalam sebuah LMS karena ada fitur-fitur yang digunakan untuk menyesuaikan dengan instansi yang mengelolanya. Jadi disesuaikan dengan tema dari instansi yang mengelola. Terus kemudian di sini ada security. Jadi di security di sini adalah kemampuan dalam menjaga keamanan data pengguna dalam mengakses LMS. Dengan kemampuan ini maka keamanan data pengguna bisa dijamin. Di sini dengan adanya security tentunya pengguna akan merasa lebih aman dalam mengakses sebuah LMS karena dengan adanya sistem security ini data-data dari pengguna yang digunakan untuk masuk itu menjadi lebih aman seperti mungkin email yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sebuah LMS akan dijaga dengan baik dan juga mungkin password-password yang digunakan untuk masuk ke dalam sebuah LMS akan dijaga dengan baik sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui email dan password tersebut supaya data-data kita tidak diambil atau tidak terekspos oleh orang lain. Nah, di sini ini 10 dari indikator LMS yaitu yang pertama di sini ada integration with
HR, administration tools, content access, content development, content integration, skill management, assessment capabilities, industry standard, configurability, dan juga security ini merupakan 10 indikator yang penting yang perlu ada di dalam sebuah LMS supaya LMS tersebut juga bisa eh, berjalan dengan baik dan memiliki standar yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.